teman-teman, perkenalkan, nama saya Dimas Jor Sutrumas dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika. Saat ini ada 6 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, pengertian perangkat lunak. Yang kedua, fungsi perangkat lunak. Yang ketiga, sejarah perangkat lunak. Yang keempat, jenis-jenis perangkat lunak. Yang kelima, macam-macam perangkat lunak. Dan yang keenam, contoh perangkat lunak. Yang pertama, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak. Fungsi yang pertama memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang berikut, sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800 oleh Charles Babbage. Namun baru dikenal secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935. Pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era. Yang pertama, era pemula. Yang kedua, era stabil. Yang ketiga, era mikro. Yang keempat, era modern. Yang keempat, jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software tersebut. Software terbaru. Yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu.
biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Yang kedua, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Yang ketiga, firmware. Perangkat lunak menyimpan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Terdapat 3 level bahasa pemrograman, yakni bahasa tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa generasi keempat. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object-Oriented Programming. Yang keempat, perangkat lunak tambahan. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapat berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk memudahkan atau meningkatkan efisien berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak, pengolah kata, pengolah angka, media, presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Software antivirus.
Yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Sekian materi singkat dari saya. Terima kasih.